Bab 721. Faktanya, Malan tidak ingin menjadi anjing penjilat Ye Chen. Tapi situasinya saat ini terlalu memalukan. Tanpa kekuatan finansial keluarga, dia hampir tidak punya uang, apalagi villa mewah kelas 1 Thomson ini masih atas nama Ye Chen dan tidak ada hubungannya dengan dia. Lebih penting lagi, sejak dia kehilangan lebih dari 2 juta dalam jebakan yang dibuat oleh Qian Hong yang terakhir kali, Malan juga tahu bahwa status keluarganya saat ini relatif rendah. Bahkan Xiao Changkun, yang selalu diperintah olehnya, juga ikut berbicara padanya. Dia berselisih dan bahkan memukuli dirinya sendiri. Dalam hal ini, dia benar-benar tidak memiliki kesombongan. Jadi Malan tahu bahwa sekarang dia hanya bisa berperilaku dengan ekor di antara kedua kakinya, dan dia harus berusaha menyenangkan Ye Chen. Jika tidak, jika Ye Chen berbalik melawannya dan mengusirnya hari itu, semuanya akan berakhir. Terlebih lagi, Ye Chen bersedia bertanya padanya tentang kosmetik mahal, jadi dia segera memberinya pujian. Xiao Churan tidak menyangka Ye Chen akan berinisiatif bertanya kepada ibunya tentang kosmetik. Dia merasa sangat tidak berdaya, jadi dia bertanya pada Ye Chen, "Suamiku, kenapa aku belum mendengar bahwa kamu punya teman di bisnis kosmetik?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Sejak saya mulai menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, lingkaran pergaulan saya menjadi semakin luas. Jika tidak, bagaimana mungkin saya bisa mengenal Wei Liang, bos Jiuxuan Pharmaceutical? Jika bukan karena saya mengetahuinya Wei Liang, kamu tidak akan punya kesempatan makan dengan bintang terkenal seperti Gu Qiuyi, kan?" Xiao Churan mengangguk sedikit dan menghela nafas. "Hei, lebih baik tidak berhutang budi pada orang lain. Kosmetik anti penuaan kaviar itu bisa dengan mudah berharga ratusan ribu. Satu set memang terlalu mewah untuk keluarga seperti kita." "Tidak perlu." Malan cemas dan buru-buru berkata, "Oh putriku, siapa bilang itu tidak perlu? Anakku yang baik mertua Ye Chen bahkan tidak memilikinya." "Tidak perlu, jangan bicara omong kosong di sini." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dengan tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, "Ye Chen, wajah tua ibu bergantung pada kamu, kalau tidak bagaimana jika kamu seperti ini di masa depan?" Ayahku dalam masalah dan akhirnya menyerah. Jika dia benar-benar ingin menceraikanku, aku akan menjadi orang tua dan semua kebahagiaan dalam hidupku akan hilang. Ye Chen berkata kepada Xiao Churan saat ini, "Churan, jangan terlalu peduli dengan harga. Lagi pula, saya bisa dengan melihat Feng Shui, harga dapat diubah menjadi layanan tanpa kita harus mengeluarkan uang sebenarnya." "Benar sekali," Malan langsung berkata sambil tersenyum, "menantu laki-lakiku punya kemampuan. Ibumu bisa tinggal di apartemen kelas 1 Thomson hari ini. Itu semua berkatmu. Menurutku ibu harus bergantung pada kamu selama sisa hidupnya." Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa menghela nafas. Orang mengatakan bahwa menantu adalah setengah menantu. Saya tidak percaya sebelumnya, tapi sekarang bisakah aku benar-benar mempercayainya? Xiao Churan tampak terkejut. Tidak pernah dalam mimpinya dia menyangka bahwa ibunya, yang selalu bersikap kasar terhadap Ye Chen, akan benar-benar mengangkatnya seperti bunga. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata kepada Ye Chen, "Kalau begitu, ambil keputusan, aku tidak tahu harus berkata apa." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi mencarinya hari ini." Ye Chen sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kosmetik. "Temanku," ketika dia mengatakan itu tadi, dia sudah memutuskan untuk membeli 2 set kosmetik yang disebutkan Malan ketika dia menyelesaikan bisnisnya hari ini, satu untuk ibu mertuanya, hukum, dan yang lainnya untuk istrinya, tentu saja. Alasan kenapa dia ingin memberikannya kepada Malan adalah karena sikap Malan saat ini membuatnya merasa segar. Apa yang diinginkan pria, selain wanita tercinta, bukankah hanya status dan wajah saja? Bagaimanapun, dia, Ye Chen, juga Tuan Ye, dihormati oleh semua orang di kelas atas Jinling, tapi dia selalu diperintah oleh Malanyi di rumah. Demi istrinya Xiao Churan, Ye Chen hanya bisa menahannya, tapi sekarang dia sudah lebih baik. Malan akhirnya menyerah padanya dan berlutut. "Bagaimanapun, saya punya banyak uang sekarang. Jika Malan memperlakukan saya dengan hormat dan merendahkan setiap hari di masa depan, saya tidak akan peduli memberinya sedikit keuntungan." Sungguh, ketika Malan mendengar ini, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Menantu yang baik. Kamu benar-benar menantu terbaik di dunia. Merupakan suatu berkah bagi saya untuk memiliki menantu seperti kamu di kehidupanku sebelumnya."
Ayah mertua menghela nafas berulang kali. Dia tahu bahwa menantu laki-lakinya Ye Chen memiliki beberapa kemampuan. Karena dia mengatakan ingin membelikan kosmetik untuk Malan, dia pasti akan mendapatkannya. Namun, ketika dia mengira Malan akan menggunakan ratusan ribu kosmetik, dia merasa sangat tidak nyaman. Saat ini, Ye Chen kebetulan berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, Ayah, apakah kamu menggunakan mobil hari ini? Ada yang harus saya lakukan hari ini. Jika kamu tidak menggunakan mobil, bisakah kamu meminjamkan saya mobil?" Ye Chen harus segera pergi ke sana, akan sedikit merepotkan jika mengantar Gu Qiuyi turun di bandara dan kemudian bergegas ke stadion Jinling tanpa mobil. Xiao Changkun buru-buru berkata, "Baiklah, antar saja aku ke universitas untuk lansia nanti. Ada makan siang kerja di sana pada siang hari, jadi aku tidak akan kembali untuk makan siang. Aku akan naik taksi kembali setelah aku menyelesaikan pekerjaanku di sore hari." Ye Chen mengangguk. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu ayo makan cepat dan berangkat setelah makan." Xiao Changkun berkata, "Oke." Keterampilan memasak Malan rata-rata. Namun pembuatan mie rebus tomat tidak membutuhkan terlalu banyak kandungan teknis. Jadi makanan yang dia masak hampir tidak bisa dimakan. Setelah Ye Chen dan ayah mertuanya Xiao Changkun selesai makan, mereka buru-buru pergi bersama. Begitu Ye Chen mengendarai BMW milik ayah mertuanya keluar rumah, ayah mertuanya menghela nafas, "Oh Ye Chen, kamu benar-benar anak yang bodoh. Mengapa kamu setuju dengan wanita jalang bau itu, Malan, untuk mendapatkan perawatan kulitnya yang begitu mahal? Ini produk yang bagus. Kamu bahkan tidak melihatnya, apakah itu cocok dengan penampilannya yang cantik?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ayah, harganya hanya 100 ribu, itu bukan masalah besar. Selain itu, saya punya teman, dan mendapatkan satu set kosmetik itu mudah." Pinus. Xiao Changkun hanya bisa menghela nafas, "Oh, sayang sekali, sayang sekali." Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dari sudut pandang ayah mertua, sayang sekali jika Malan membeli mie seharga $1 sebungkus. Namun, bagi saya, uang kecil ini bukan masalah besar. Lupakan menghabiskan uang sendiri. Apa artinya menelepon orang-orang seperti Chen Zekai, Wang Zenggang, dan Qin Gang dan meminta mereka membantu membeli 10 atau 20 set? Kuncinya, dengan sedikit keuntungan bisa membuat ibu mertua patuh. Kesepakatan ini tidak terlalu hemat biaya. Xiao Changkun di samping bertanya dengan ragu-ragu, "Hei, ngomong-ngomong, Ye Chen, ayah, bolehkah aku meminta bantuanmu?" Ye Chen mengangguk, "Ayah, beritahu aku, kenapa kamu bersikap sopan padaku?" Xiao Changkun terkekeh, menggosok tangannya dan berkata, "Jika kamu punya cara untuk mendapatkan kosmetik semacam ini, bisakah kamu memberiku satu set tambahan?" Ye Chen tanpa sadar bertanya, "Ayah, apakah kamu masih akan menjaga dirimu sendiri?" Tapi sepertinya itu tidak perlu. Pria terlihat lebih menarik ketika mereka bertambah tua. Xiao Changkun tersenyum malu-malu, "Ayah, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku ingin meminta satu set darimu, bukan untuk diriku sendiri. Aku ingin mencari kesempatan untuk memberikannya kepadamu Bibi Han. Seperti yang kamu tahu, ayah tidak punya banyak uang sekarang. Kamu, Bibi Han, sudah lama kembali, dan ayah belum memberinya hadiah atau apapun. Sungguh memalukan." Kemudian dia menambahkan, "Saya pikir, karena kamu punya cara untuk mendapatkan kosmetik semacam ini, kalau begitu bantu ayah mendapatkan satu set lagi, dan ayah bisa mengambilnya untuk diberikan kepada Bibi Han. Itu juga bisa memberimu wajah, kan?" Bab 722. Sebagai seorang pria, Ye Chen memahami pikiran ayah mertuanya dengan sangat baik. Sebenarnya pria mana yang tidak ingin membahagiakan wanita yang dicintainya? Hanya saja sebagian orang memang tidak bisa menjangkaunya dan tidak berdaya. Sama seperti Ye Chen sebelumnya, dia tidak hanya tidak punya uang, tetapi dia juga tidak memiliki barang berharga. Kadang-kadang ketika Xiao Churan merayakan ulang tahunnya atau keduanya merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Ye Chen juga sangat berharap untuk memberikan istrinya sesuatu yang terjangkau. Tapi karena saya tidak punya uang, saya hanya bisa memikirkannya. Hadiah berharga pertama yang dia berikan kepada istrinya adalah kalung giok yang dia belikan untuknya di Cui Jeksuan setelah Tang Sihai menemukannya. Sebelumnya, meskipun Ye Chen ingin memberi istrinya dunia, dengan kemampuannya saat itu, dia bahkan tidak mampu membeli satu set kosmetik sederhana.
Meskipun ayah mertuanya, Xiao Changkun, sudah cukup tua, saat ini, dia masih merasakan cinta pertamanya pada Han Meiking setelah absen lebih dari 20 tahun, jadi dia tentu berharap untuk memberinya beberapa hadiah praktis. Ye Chen memahami hal ini dengan sangat baik. Jadi dia berkata dengan sangat murah hati, "Baiklah, ayah, saya akan membuat satu set lagi dan memberikannya kepadamu kalau begitu." Petik 2. Bagus. Xiao Changkun sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan apapun lagi, dan berkata dengan penuh semangat, "Anak baik mertua, kamu benar-benar banyak membantu ayah." Ketika dia mengatakan itu, dia sangat sibuk sehingga dia mengatakan kepadanya, "Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh memberitahu ibu mertuamu tentang hal ini, jika tidak, ayah akan melakukannya akan dikutuk, apakah kamu mengerti?" Ye Chen mengangguk, "Jangan khawatir, ayah, aku mengetahuinya dengan baik. Aku akan meninggalkan satu set di bagasi mobilmu ketika saatnya tiba. Kamu dapat membawanya saat kamu pergi untuk bertemu Bibi Han lain kali." "Oke, bagus, menantu laki-laki saya yang baik sangat perhatian." Ye Chen mengantarkan ayah mertua yang gembira itu ke gerbang universitas untuk lansia. Setelah Xiao Changkun turun dari mobil, Ye Chen langsung menuju bandara untuk mengantar Gu Qiuyi pergi. Jet pribadi Gu Qiuyi diparkir di hanggar bisnis bandara, tidak ada penumpang lain, reporter atau paparazi di sini, yang dapat memberinya kebebasan dan privasi terbesar. Disinilah Ye Chen juga melihat Gu Qiuyi, yang mengenakan setelan jas yang cerdas. Saat ini, Gu Qiuyi tampak seperti wanita kuat standar. Melihat Ye Chen datang, Gu Qiuyi mau tidak mau menunjukkan rasa malu dan kebahagiaan seorang wanita muda. Sejak dia bertemu Ye Chen, dia tidak bisa menghilangkan kehadiran Ye Chen di pikirannya. Meskipun kenangan yang dia pikirkan bersama Ye Chen semuanya ada di masa kecilnya, karena kenangan itu telah berulang kali berkesan di benaknya selama bertahun-tahun, kenangan lebih dari 10 tahun yang lalu masih melekat di benaknya. Kekuatan sugestif psikologis sangat kuat, bajingan seperti Wuki yang menyukai gadis Pua menggunakan pengaruh sugestif psikologis yang kuat. Sugestif psikologis jangka panjang bisa membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Gadis-gadis biasa, di hadapan ahli sugestif psikologis, mungkin mengalami kegagalan hanya dalam beberapa bulan. Adapun Gu Qiuyi, dia telah memberikan petunjuk psikologis pada dirinya sendiri selama lebih dari 10 tahun, dan pengaruh ini bahkan lebih mendalam, dapat dikatakan telah mencapai titik di mana ia mengakar kuat dan menembus ke dalam sumsum tulang. Oleh karena itu, setelah dia bertemu kembali dengan Ye Chen, dia segera mengambil peran sebagai tunangannya. Saat dia pergi tidur tadi malam, dia bahkan mulai membayangkan adegan di mana mereka berdua akan kembali ke Yanjing untuk pernikahan di masa depan. Melihat Ye Chen saat ini, hati kekanak-kanakan di tulangnya tiba-tiba terbakar. Dia berlari ke arah Ye Chen, meraih lengannya, dan berkata dengan pelan, "Saudara Ye Chen, saya akan kembali ke Yanjing hari ini, apakah kamu bersedia melepaskanku?" Petik 2. Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu harus pulang, dan kamu harus kembali untuk berpartisipasi dalam latihan gala festival musim semi. Orang-orang di seluruh negeri sedang menunggu untuk melihat penampilanmu di gala festival musim semi." Gu Qiuyi bergumam tidak puas, jawabannya salah. Titik tanda seru. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Anda bersedia membiarkan saya kembali? Ye Chen ingin mengatakan iya, tetapi merasakannya setelah mengatakannya itu, Gu Qiuyi pasti akan marah padanya. Namun, dia tidak bisa mengatakan dia enggan, karena dia sebenarnya ingin Gu Qiuyi segera kembali. Jika tidak, jika dia terus tinggal di Jinling, itu hanya akan membawa masalah dan masalah baginya. Jika Xiao Churan tahu apa yang terjadi antara dia dan dia, aku tidak tahu betapa marahnya dia. Jadi, dia berkata dengan samar, "Oh, ngomong-ngomong, kamu kembali dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Aku akan mengunjungi rumahmu dalam beberapa hari, segera." "Baiklah kalau begitu." Gu Qiuyi cemberut, dia mengangguk ringan dan berkata, "Aku tidak akan memberitahu ayah saat aku kembali. Aku akan memberinya kejutan saat kamu pergi." Ye Chen berkata, "Oke, kalau begitu jangan beritahu Paman Gu dulu." Para kru sudah melakukan lepas landas. Setelah sebelumnya pemeriksaan, Chen Duoduo juga mengambil barang bawaan Gu Qiuyi dan naik pesawat pribadi terlebih dahulu. Gu Qiuyi berdiri di luar pintu kabin, memandang Ye Chen yang tinggi dan tampan di depannya, dan berkata, "Saudara Ye Chen, setelah saya pergi, Anda harus ingat untuk merindukan saya, apakah Anda mengerti?" Ye Chen mengangguk, "Saya mengerti." Mengerti?
Jangan khawatir, saya pasti akan merindukanmu. Gu Qiuyi menambahkan, pasti ada benang di benak Anda setiap saat untuk mengingatkan diri sendiri bahwa saya adalah tunangan Anda yang sebenarnya, dan ada hal-hal lain di luar. Wanita semua hanya lewat dalam hidupmu. Ayahku hanya memiliki putriku dalam hidup ini, dan kamu adalah satu-satunya paman di matanya. Kamu tidak bisa mengecewakannya. Ye Chen merasa pusing untuk beberapa saat, tapi dia hanya bisa bersenandung. Berkata, saya mengerti. Ups, ini sudah larut, kamu harus segera naik pesawat. Petik 2. Gu Qiuyi bersenandung, dan berkata dengan enggan, kalau begitu aku pergi. Ayo pergi, semoga perjalananmu menyenangkan. Gu Qiuyi mengerutkan bibirnya dan menatapnya, lalu dia mengumpulkan keberanian, mencium pipinya, dan berkata dengan tersipu, ini adalah hadiah untukmu di sebelumnya. Ye Chen terkejut, ditanya, apa yang akan kamu berikan padaku sebelumnya? Gu Qiuyi berkata, hadiahi aku sebelumnya. Ingatlah untuk merindukanku. Setelah mengatakan itu, dia tersipu dan berbalik untuk naik ke atas jet pribadi keluarga Gu. Saat pintu kabin ditutup, dia berdiri di depan pintu dan melambai ke Ye Chen. Mesin pesawat dihidupkan dan perlahan didorong keluar dari hanggar. Ye Chen menghela nafas lega dan buru-buru kembali ke tempat parkir dan langsung menuju pusat kota. Begitu dia keluar dari mobil, dia menelepon Chen Zekai dan berkata, Chen tua, bisakah Anda membantu saya melihat apakah ada merek perawatan kulit kelas atas? Kaviar jenis apa yang digunakan untuk anti penuaan? Chen Zekai berkata, memang ada merek seperti itu, dan kami menjualnya di Shangri-La. Ini adalah merek perawatan kulit kelas atas di dunia, jauh lebih baik daripada La Mer. Ye Chen bertanya dengan bingung, apakah Shangri-La masih menjual produk perawatan kulit? Tanda tanya. Chen Zekai tersenyum dan berkata, Tuan, Anda belum pernah tinggal di Shangri-La, jadi Anda mungkin tidak tahu banyak tentang kamar tamu Hotel Shangri-La. Departemen kamar hotel kami di Shangri-La memiliki pusat perbelanjaan kelas atas yang besar dengan top merek seperti Hermes, Chanel, dan Dior. Ada berbagai macam toko khusus, dan ini juga merupakan metode populer di hotel-hotel top dunia. Akomodasi, makan, rekreasi dan hiburan, ditambah belanja, berusaha untuk memberikan pelanggan kelas atas liburan satu atap, dan bahkan menghemat energi untuk berbelanja. Ye Chen tiba-tiba mengerti dan berkata, benar sekali, bantu saya membeli 3 set kosmetik anti penuaan kaviar itu, dan itu akan dikirimkan kepada saya di Stadion Jinling nanti. Bab 723. Saat Chen Zekai buru-buru pergi membantu Ye Chen membeli kosmetik, Ye Chen sudah sampai di Stadion Jinling. Hari ini, pertandingan telah mencapai babak semifinal. Di game terakhir, penampilan Qin Aoxue mengalahkan Joanna dengan satu gerakan menarik perhatian besar di internet, dan langsung mendorong perhatian game ini ke puncaknya. Jadi, semifinal hari ini menarik perhatian penonton di seluruh negeri, sedemikian rupa sehingga di luar Stadion Jinling, banyak penonton yang membeli tiket dengan harga tinggi hanya untuk menyaksikan Qin Aoxue melaju ke final. Di dalam dan di luar venue, iklan Xiaolin Weisan diiklankan dengan meriah karena mereka adalah sponsornya. Oleh karena itu unsur iklannya ada di mana-mana, jika berfoto dengan kamera pasti ada iklan Xiaolin Weisan di dalam gambar tersebut. Dan, stasiun TV yang menayangkan permainan ini juga selalu menampilkan logo Kobayashi Weisan di pojok kanan bawah layar TV. Yang lebih menakjubkan lagi adalah banyak pembawa berita jaringan yang hadir, menggunakan ponsel mereka untuk menyiarkan langsung ke netizen di platform siaran langsung. Proses ini juga terus memperluas pengaruh Xiaolin Weisan. Dapat dikatakan bahwa Xiaolin Weisan langsung menarik banyak perhatian. Kobayashi Jiro sangat senang dengan hal ini. Awalnya saya mengira game ini tidak akan terlalu menarik perhatian banyak orang, namun untungnya hak penamaannya dijual dengan harga murah. Tapi saya tidak menyangka Aoxue Qin akan membuat game ini benar-benar populer. Saya benar-benar menghasilkan banyak uang sekarang. Setelah Ye Chen tiba di gym, dia pergi ke ruang pemain di belakang. Begitu dia memasuki ruangan, Qin Aoxue melompat-lompat untuk melakukan pemanasan. Qin Gang dan Qin Aodong juga ada di sana. Melihat Ye Chen masuk, Qin Aoxue buru-buru melangkah maju dan berkata dengan penuh kasih sayang, Tuan Ye, Anda di sini. Ye Chen mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, Aoxue, bagaimana perasaanmu hari ini? Qin Aoxue berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, saya merasa sangat baik. Jangan khawatir, saya pasti akan memenangkan permainan ini.
Ye Chen bersenandung dan berkata sambil tersenyum, saya pikir dengan kekuatan Anda saat ini, tidak ada seorang pun di kompetisi ini yang dapat menandingi Anda, jadi Anda harus apa yang saya khawatirkan adalah bagaimana membuat permainan ini lebih indah. Awak Sue tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan bertanya, Tuan Ye, oh tidak, pelatih Ye, menurut Anda apa yang harus saya lakukan untuk membuat permainan ini lebih indah? Kata Ye Chen He dengan tenang, ini sangat sederhana. Sama seperti terakhir kali, Anda masih harus menang dengan satu gerakan. Petik 2. Menurut pendapat Ye Chen, dalam kompetisi antar pejuang, cara paling sempurna untuk menang adalah menang dengan satu gerakan. Bertarung selama 300 ronde tentu menyenangkan. Namun fakta bahwa biasanya butuh waktu lama untuk memenangkan pertarungan yang sengit menunjukkan bahwa sebenarnya gap antara kedua kubu tidaklah besar, bahkan bisa dikatakan keduanya berimbang. Kekuatan Qin Aoxue saat ini jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh para kontestan ini, tetapi dia masih kurang dalam taktik. Jika dia mengumpulkan lebih banyak pengalaman, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya dapat ditingkatkan. Aoxue merasa sedikit tidak yakin, tetapi melihat Ye Chen sangat percaya pada dirinya sendiri. Dia segera mengangguk dan berkata dengan tegas, jangan khawatir, pelatih, saya akan melakukan yang terbaik. Pada saat ini, di ruang tunggu lain, Nanako Ito terbungkus selimut dengan mata tertutup untuk bersantai. Tanaka Koichi dan Kobayashi Jiro sama-sama berdiri di samping. Tanaka Koichi sedang memegang ponsel di tangannya, dan ponselnya sedang berkomunikasi dengan Kazuki Yamamoto yang terbaring di ranjang rumah sakit. Namun Yamamoto Kazuki di ujung lain telepon tidak mengeluarkan suara apapun, ia hanya menatap murid kesayangannya dengan tenang melalui lensa Tanaka Koichi. Kazuki Yamamoto sangat khawatir dengan gangguan mental Nanako Ito. Lagi pula, kemunculan Ye Chen menjungkir balikan pemahaman kedua master dan murid, dan memberikan pukulan berat bagi antusiasme mereka. Meski demikian, Kazuki Yamamoto tetap berharap Nanako Ito bisa tampil bagus. Meski dia tidak bisa memenangkan kejuaraan di kompetisi ini, dengan kekuatannya. Tidak ada salahnya meraih posisi runner-up. Namun, jika performanya tidak bagus, ia mungkin tidak bisa meraih posisi runner-up. Untungnya, melalui video tersebut ia mengetahui bahwa Nanako Ito tidak berbeda dari biasanya. Nanako Ito sendiri bukanlah tipe pemain yang terlalu bersemangat, sehingga biasanya dia sangat pendiam sebelum bertanding dan suka memejamkan mata dan istirahat seperti yang dia lakukan sekarang. Melihat waktunya hampir habis, Tanaka Koichi berkata, Nona, kita akan memasuki tempat tersebut dalam 5 menit. Ito Nanako kemudian membuka matanya dan sedikit mengangguk, saya mengerti. Tanaka Koichi berkata lagi, Nona, saya sedang melakukan panggilan video dengan pelatih Yamamoto. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan padanya? Katanya, ia segera mengalihkan kamera dan mengarahkan layar ponsel ke arah Nanako Ito. Saat ini, Ito Nanako melihat Yamamoto Kazuki yang sedikit lemah di ranjang rumah sakit. Dengan hormat berkata, Guru, bagaimana perasaan Anda sekarang? Yamamoto Kazuki tertawa mencela diri sendiri, masalah terbesar saya adalah saya tidak dapat merasakan apapun dimanapun. Ito Nanako buru-buru berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Guru. Saya tidak bersungguh-sungguh. Yamamoto Kazuki tersenyum kecil dan berkata, tidak apa-apa, aku telah menerima takdirku. Dia berkata, dia meninggikan suaranya sedikit lebih tinggi dan berkata dengan fasih, Nanako. Pertandingan hari ini sangat penting bagimu. Apakah kamu bisa mendapatkan medali perak tergantung pada apakah kamu bisa memenangkan permainan ini. Untuk guru tidak mencoba untuk memukulmu. Tapi Anda mungkin bukan lawan Qin Aoxue. Namun, selama Anda menyetujui pertandingan ini, medali perak sudah ada di saku Anda. Aturan dari 4 pertandingan teratas adalah berpasangan 2, dan 2 pemenang bersaing untuk kejuaraan kedua yang kalah bersaing memperebutkan tempat ketiga. Dengan kata lain, selama Nanako menang hari ini, setidaknya dia akan mendapatkan medali perak runner-up di sakunya. Ketika Ito Nanako mendengar ini, dia mengangguk dengan serius dan berkata, Tuan, Nanako tahu bahwa dia bukan lawan Qin Aoxue, tapi Nanako pasti akan bekerja keras untuk menyelesaikan setiap permainan yang tersisa dan tidak akan pernah membiarkan Anda, Tuan, membodohi saya. Malu, Yamamoto, Kazuki berkata dengan gembira, bagus sekali. Jika kamu memenangkan pertandingan ini, kamu akan menghadapi Qin Aoxue di pertandingan berikutnya. Saat itu, selain berusaha sekuat tenaga,
kamu juga harus membuat Ye Chen memandangmu dengan kagum, dan kemudian manfaatkan kesempatan ini. Ketika Anda memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Qin Aoxue, Anda bisa menjadi murid Ye Chen dan memintanya untuk menerima Anda sebagai murid Anda. Nanako Ito tersenyum pahit, dan berkata, Tuan, Ye Chen bisa tidak menerimaku sebagai muridnya. Yamamoto Kazuki berkata dengan bingung, seperti kamu menurut pendapatku, tidak ada yang akan menolak murid berbakat seperti itu, dan Ye Chen pasti sama. Apa alasan dia harus menolakmu? Nanako Ito menggelengkan kepalanya, dan berkata, hanya karena aku orang Jepang. Apa, Yamamoto? Kazuchimu mengerutkan kening dan bertanya, Ye Chen meremehkan kita orang Jepang. Ito Nanako berkata, bukannya dia meremehkan kita, tapi dia mengatakan bahwa orang Tiongkok telah mengajar orang Jepang terlalu banyak, tetapi orang Jepang telah membalas kebaikan dengan permusuhan dalam 2 atau 300 tahun terakhir. Jadi, ketika Yamamoto Kazuki mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, Ye Chen telah menguasai seni bela diri kelas atas yang sebenarnya. Sebelum kami melihat kekuatannya, kami hanya duduk dan mengamati langit. Tapi setelah melihat kekuatannya, jika kita tidak memiliki kesempatan untuk berlatih, seni bela diri kelas atasnya, rasanya pelatihan bertahun-tahun ini benar-benar sia-sia. Bab 724, Nanako Ito merasa sangat menyesal di dalam hatinya. Setelah mengetahui bahwa dia sedang duduk di dalam sumur sambil mengamati langit, yang paling dia inginkan adalah melompat keluar dari sumur, tetapi Ye Chen tidak memberikan dirinya kesempatan ini. Yamamoto Kazuki melihat ekspresi kekecewaannya dan buru-buru menghiburnya, Nanako, sekarang bukan waktunya memikirkan masalah ini. Kamu harus memenangkan permainan ini dulu. Kami akan membahas sisanya dalam jangka panjang. Ito Nanako mengangguk dengan berat, dan segera berkata kepada Yamamoto Kazuki, Tuan, maka saya akan muncul. Petik 2, pergilah. Yamamoto Kazuki menyemangati, kamu harus berusaha sekuat tenaga dalam permainan ini. Apakah Ye Chen bersedia menerima kamu sebagai muridnya atau tidak? Kamu akan melakukannya, kamu ingin dia melihat kekuatanmu. Jadi, dalam game ini, kamu harus bermain seindah mungkin. Cantik, ya, Yamamoto Kazuki berkata dengan tegas, Nanako, gerakan Aoxue Qin itu terakhir kali kalahkan Joanna. Dia sangat populer di internet. Saya harap Anda bisa tampil maksimal di lapangan nanti dan mengalahkan lawan Anda dengan satu gerakan. Nanako Ito menghela nafas, Tuan, Michelle adalah unggulan nomor 1 terbaik kedua, kami telah bermain melawan masing lain sebelumnya, meskipun aku mengalahkannya setiap saat, selalu ada pertarungan sengit. Sulit untuk mengalahkannya dengan satu gerakan. Kazuki Yamamoto berkata, bisakah kamu mengalahkan musuh dengan satu gerakan, dan kamu harus mencobanya. Yang terbaik adalah mengalahkannya di game pertama. Kamu harus membiarkan Ye Chen melihat kekuatanmu dan membuatnya kagum dengan kekagumanmu. Petik 2, bahkan jika dia tidak dapat menerimamu sebagai muridnya dalam kehidupan ini, kamu harus memberitahu dia bahwa bakatmu adalah jauh lebih unggul dari Qin Aoxue. Dia akan rugi jika dia tidak menerimamu sebagai muridnya. Nanako Ito segera berkata dengan tegas, saya kenal, Guru. Semenit kemudian, keempat pemain peserta babak semifinal sudah menunggu di terowongan masing-masing untuk bermain. Aoxue dan Ito Nanako dengan suara bulat memiliki mentalitas yang sama, mencoba yang terbaik untuk menang dengan satu gerakan. Biarkan Ye Chen terkesan. Setelah pembawa acara menyelesaikan pidato pembukaannya, dia memimpin dengan mengumumkan, pertama-tama, kami mengundang pemain Tiongkok kami, Qin Aoxue, untuk tampil. Qin Aoxue menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar dari lorong terlebih dahulu. Kemudian, pembawa acara mengumumkan, selanjutnya, lawan Qin Aoxue adalah pemain Australia Victoria. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemain wanita Australia berambut pirang juga keluar dari saluran. Ekspresi pemain Australia itu sedikit gugup, dan momentum keseluruhannya jauh lebih lemah dibandingkan Aoxue. Terlihat jelas bahwa dia tidak terlalu percaya diri dengan kompetisi hari ini. Kemudian pembawa acara memanggil nama Nanako Ito dan lawannya, Michelle dari Amerika Serikat. Nanako Ito dan Michelle sama-sama sangat tenang, dan mata mereka penuh keinginan untuk memenangkan permainan ini. Michelle awalnya menjadi unggulan kedua dalam kompetisi ini, dan kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari Nanako. Setelah menonton pertandingan terakhir Qin Aoxue, dia juga menyadari bahwa dia tidak memiliki harapan untuk bersaing memperebutkan kejuaraan kali ini.
jadi dia dan Ito Nanako strateginya begitu pula. Mereka semua berharap bisa memenangkan pertandingan ini sebanyak-banyaknya dan mengunci medali perak runner-up. Nyatanya, Michelle berpikir lebih realistis. Dia merasa selama dia memenangkan permainan ini, ketika dia menghadapi Qin Aoxue di final, dia bisa menyerah begitu saja dan mengaku kalah saat itu juga. Hal ini tidak hanya tidak akan memengaruhi medali perak Anda, tetapi juga tidak akan menimbulkan risiko cedera bagi Anda. Lagi pula, kekuatan Qin Aoxue di game terakhir begitu kuat sehingga Michelle takut dia akan terluka di bawah tangannya ketika mereka akhirnya bertemu dengannya di final. Seorang atlet berkompetisi dalam banyak pertandingan dalam setahun. Kalah dalam sebuah pertandingan sebenarnya bukan masalah besar, namun jika Anda tidak bisa mengikuti pertandingan selama setahun karena cedera, itu tidak sebanding dengan keuntungannya. Kali ini, 4 kontestan masing-masing menaiki 2 arena. Terdapat 2 arena di kiri dan 1 di kanan, dan masing-masing arena dikelilingi oleh penonton. Tempat itu penuh sesak hari ini. Tepuk tangan, peluit, dan sorakan terdengar bahkan sebelum pertandingan dimulai. Ye Chen berdiri di bawah ring di belakang Qin Aoxue. Ini juga merupakan posisi pelatih selama kompetisi sanda. Pelatih lawan memandangnya dengan gugup saat ini, dan memandang Qin Aoxue di atas ring dari waktu ke waktu. Handuk di tangannya selalu siap jika muridnya tidak dapat menopang dirinya di atas panggung. Menyerah saja dan akui kekalahan secepatnya. Di atas ring, Qin Aoxue memandang lawannya Victoria dengan ekspresi tegas. Sebelum Ye Chen membantunya meningkatkan fisiknya, dia bukan tandingan Victoria. Lagi pula, gadis dari Australia ini tinggi dan kuat, dan fungsi fisiknya 1 tingkat lebih tinggi daripada Qin Aoxue sebelumnya. Namun kini, dia memiliki keyakinan penuh untuk mengalahkan Victoria. Dia baru saja memikirkan metode apa yang harus dia gunakan untuk menang melawan Victoria dalam 1 gerakan. Di saat yang sama, di arena lain, Nanako Ito juga memikirkan masalah yang sama. Matanya tidak tertuju pada lawannya Michelle, tetapi pada Ye Chen yang berada di sisi lain ring. Meskipun Ye Chen tidak sedang melihatnya saat ini, tapi dia sangat yakin bahwa jika dia tampil cukup baik, Ye Chen pasti akan melihatnya. Apa yang dianggap cukup baik? Sepertinya itu harus seperti yang guru katakan. Kalahkan Michelle dalam 1 gerakan. Saat ini, wasit di kedua sisi arena mengumumkan dimulainya pertandingan pada waktu yang bersamaan. Di sini, mata Qin Aoxue tertuju pada pemain Australia Victoria. Bersiaplah untuk menemukan kekurangan satu sama lain. Victoria cukup takut pada Aoxue, jadi dia tidak berani mengambil inisiatif untuk sementara waktu, dan dia terus mengambil sikap defensif. Dia memandang Qin Aoxue dengan waspada. Di sisi lain, begitu permainan dimulai, pemain Amerika Michelle berteriak dan langsung menyerang Nanako Ito. Bagi Michelle, dia sudah lama ingin mengalahkan Nanako Ito, dan dia juga tahu bahwa kekuatannya jauh berbeda dengan Qin Aoxue, jadi dia memfokuskan seluruh energinya pada Nanako Ito. Ide bertarung orang Amerika sangat sengit, terbuka dan tertutup, dan mereka menyerang dengan sekuat tenaga sejak awal. Nanako Ito hanya bisa dengan cepat mundur dan menghindari serangan lawan yang seperti hujan. Saat ini, Ito Nanako tidak berani melawan karena dia memiliki obsesi di dalam hatinya. Dia ingin mengalahkan Michelle dengan 1 gerakan dan membiarkan Ye Chen melihatnya. Oleh karena itu, dia tidak boleh menyerang secara membabi buta. Dia harus menemukan waktu terbaik untuk menyelesaikan pertempuran dalam sekali jalan. Qin Aoxue sudah mulai mendekati Victoria saat ini. Dia mengayunkan tubuhnya untuk bersiap menghindar, sambil terus-menerus memperpendek jarak dari Victoria, dan dia juga mencari peluang terbaik. Namun Victoria cukup waspada terhadapnya dan terus mundur, berharap bisa menjaga jarak aman darinya. Tepat ketika Victoria dipaksa ke sudut ring oleh Qin Aoxue tiba-tiba mengambil kesempatan itu dan bergegas menuju Victoria seperti kelinci yang sedang terbang. Victoria sangat gugup dan meletakkan tangannya di depannya sebagai persiapan, siap menahan gelombang serangan pertama Aoxue pada waktunya. Aoxue menyerbu ke depan dengan cepat. Setelah mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya, dia tiba-tiba melompat lebih dari setengah meter ke udara. Dia memutar tubuhnya di udara dan dengan cepat memompa kaki kanannya ke arah Victoria. Bab 725. Udara bahkan dipenuhi dengan suara menusuk Aoxue. Victoria tiba-tiba tampak ngeri. Dia telah menonton pertandingan Qin Aoxue melawan Joanna dan tahu bahwa Qin Aoxue sangat eksplosif. Dengan tendangan ini, dia takut dia akan terbang keluar ring seperti Joanna. Jadi, dia segera mundur selangkah dengan kaki kanannya.
Kaki kiri dan kanannya membentuk segitiga dengan tanah untuk memperkuat stabilitas tubuh bagian bawah, lalu memblokir lengannya di depan tubuhnya, bersiap untuk memblokir pukulan Qin Aoxue dengan gerakan pick and roll. Tapi dia bukan Joanna, dan dia tidak tahu seberapa kuat tendangan Qin Aoxue. Dia merasakan kekuatan besar menghantam lengannya, dan kemudian mendengar dua suara gertakan yang tajam. Kedua lengannya patah karena tendangannya. Seiring dengan rasa sakit yang hebat, seluruh tubuhnya tidak bisa lagi menahan kekuatan yang dahsyat, dan seluruh tubuhnya seperti Joanna di adegan sebelumnya. Dia langsung melompat mundur dan terjatuh. Ada seruan keras di tempat kejadian. Tidak ada yang menyangka tendangan Qin Aoxue akan begitu kuat. Pelatih Victoria juga terlihat ngeri kali ini. Dia segera melemparkan handuk ke udara dan berlari ke arah Victoria dengan gugup. Sesaat kemudian, Victoria dibawa pergi dari tempat kejadian oleh dokter dengan wajah penuh kesakitan. Qin Aoxue sekali lagi menang dengan satu gerakan dan melaju ke final. Ada sorakan sorak-sorai di tempat itu. Ini merupakan terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi para pemain Tiongkok untuk memasuki final kompetisi perguruan tinggi Sanda. Saat mereka merayakan kemenangannya, Nanako Ito ditekan dan dipukuli berulang kali oleh pemain Amerika Michelle. Dia menolak untuk mengambil tindakan dan dipukul beberapa kali di wajahnya oleh Michelle. Sudut mulut dan matanya memar dan berdarah, terlihat sangat menyedihkan. Sementara Michelle bertanya-tanya mengapa Nanako Ito hanya melawan dan tidak melawan, dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul Nanako Ito dengan gila-gilaan. Menurutnya, Nanako Ito seharusnya sudah tidak dalam kondisi prima. Kemudian dia mengambil kesempatan ini untuk mengalahkannya dalam satu gerakan. Nanako Ito merasakan sakit yang menusuk di area lukanya dan ingin melawan beberapa kali, namun dia tetap menahan keinginan tersebut. Dia memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, saya tidak bisa bertindak gegabah. Saya harus menang dengan satu gerakan. Saya harus menang dengan satu gerakan. Saya harus membuat Ye Chen menatap saya dengan kagum. Michelle, serang saja dengan seluruh kekuatanmu. Saya tidak akan melawan. Setidaknya, aku tidak akan pernah melawan sampai aku menemukan kelemahan fatalmu. Karena di mataku, kamu sama sekali bukan musuhku. Kamu hanyalah rapor yang aku gunakan untuk membuktikan diriku kepada Ye Chen. Bagaimana Michelle tahu? Tanda tanya. Apa yang dipikirkan Ito Nanako? Dia hanya merasa akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas rasa malunya. Saya telah dikalahkan olehnya berkali-kali. Hari ini, saya akan mengalahkannya sepenuhnya di depan seluruh dunia dengan cara yang menghancurkan. Pikirkan ini, dia segera meninju Ito Nanako terus-menerus, dan setiap pukulannya sangat kejam. Pada saat ini, wasit di sisi lain ring telah menyatakan Qin Aoxue sebagai pemenang. Qin Aoxue bergegas turun dari panggung dengan penuh semangat, memeluk Ye Chen, dan sangat bahagia hingga dia sangat bahagia. Ye Chen menepuk punggungnya dan berkata sambil tersenyum, jangan terlalu senang sekarang. Kamu memiliki permainan untuk dimainkan dalam 2 hari. Mandi dan ganti pakaian dengan cepat. Qin Aoxue mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata dengan kekaguman dan kekaguman di matanya. Pelatih Ye, kamu harus menungguku. Jangan lari saat aku berganti pakaian. Petik 2. Ye Chen mengangguk, oke, aku akan menunggumu. Petik 2. Qin Aoxue merasa lega dan membungkuk pada penonton setelah salam. Kembali ke tempat istirahat di belakang panggung. Saat itulah Ye Chen memperhatikan pertarungan di ring berikutnya. Ia melihatnya dari kejauhan dan sedikit terkejut. Ia tidak pernah menyangka Nanako Ito akan ditekan dan dipukul oleh gadis Amerika itu. Ia terlihat sangat pasif dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dan, wajah cantiknya lebam dan mengeluarkan darah karena dipukul berkali-kali, apalagi bagian sudut mata kanannya seakan pecah-pecah, sungguh menyayat hati melihatnya. Mau tak mau dia melangkah ke tepi ring dan mengamati Nanako Ito dengan cermat. Ia menemukan bahwa meskipun Ito Nanako terluka dan sangat pasif dalam situasi tersebut, matanya selalu memperhatikan setiap gerakan lawan tanpa henti. Dia tidak bisa mengerti, karena Nanako Ito telah mengamati lawannya, kenapa dia tidak melawan. Apa yang dia tunggu? Pada saat ini, Nanako Ito juga melihat Ye Chen dari sudut matanya, dan dia sedikit terkejut. Karena dia melihatnya dari mata Ye Chen. Saya benar-benar melihat sedikit sakit hati. Dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, apakah kesusahan di mata Ye Chen karena aku? Apakah dia tertekan untukku? Saat berikutnya, dia berpikir dengan nada mencela diri sendiri, bagaimana dia bisa merasa tertekan untukku.
Di matanya, dia hanyalah seorang gadis Jepang yang duduk di sumur memandang ke langit, dan di matanya, kekuatan kecilku tidak ada artinya seperti semut, apalagi rekan senegaraku telah menyakiti rekan senegaranya. Tuanku juga telah mempermalukan dia, bahkan jika dia tidak menyinggung perasaannya, dia pasti tetap membenci Wu Jiwu. Jadi, meskipun dia merasa kasihan pada Michelle di seberangnya, sangat mustahil baginya untuk mengasihani dirinya sendiri. Petik 2. Tapi dia melihat sorot mataku benar-benar menyakitkan bagiku. Mungkinkah dia benar-benar merasa kasihan padaku? Sepertinya, hanya ada satu cara untuk mengetahui apakah dia merasa kasihan padaku. Memikirkan hal ini, Nanako Ito menolak ucapan Michelle, menyerang, sengaja meninggalkan celah untuk pihak lain. Ledakan, Michelle memanfaatkan kesempatan itu dan meninju sisi kanan wajah Nanako Ito, pipinya menjadi hitam dan ungu, bahkan darah mengucur. Saat Nanako Ito menahan pukulannya, matanya terus menatap Ye Chen. Dia menemukan bahwa saat dia dipukul oleh Michelle, kesusahan di wajah Ye Chen menjadi lebih jelas. Meskipun ada rasa sakit yang luar biasa di wajahnya, dia tidak bisa menahan kegembiraan karena suatu alasan. Dia benar-benar peduli padaku. Memikirkan hal ini, senyum seorang wanita kecil yang bahagia muncul di wajahnya. Mihir sangat gembira dengan serangannya yang berhasil. Ketika dia tiba-tiba melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan berpikir dalam hati, apa yang terjadi dengan Nanako Ito hari ini. Jika dia tidak dalam kondisi baik sekarang, maka sekarang kamu tidak bisa menjelaskannya dengan tidak berada dalam kondisi yang baik, kan? Bukankah gila masih tertawa setelah dipukuli? Dalam kilatan petir yang dia pikirkan, Ito Nanako, yang begitu bahagia di hatinya, tiba-tiba menemukan bahwa Michelle angkanya telah berubah. Sedikit kelambatan, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa kesempatan yang dia tunggu-tunggu telah tiba. Terlebih lagi, Ye Chen sedang menatapnya di sini, dan dia menatapnya dengan mata tertekan. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dan mengalahkan Michelle dengan satu gerakan. Ye Chen tidak hanya akan terkejut oleh dirinya sendiri. Dia bahkan ingin Ye Chen memberinya tepuk tangan. Bersambung.